your back beneath the sun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implementasi kebijakan publik di era digital. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang implementasi kebijakan publik di era digital dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting yang mempengaruhi proses digitalisasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, peningkatan akses dan efisiensi. Implementasi kebijakan publik digital bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Masalah infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat masih menjadi kendala. Banyak daerah, terutama yang terpencil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital. Hal ini sangat memerlukan upaya peningkatan infrastruktur dan pelatihan literasi digital bagi warga. Yang ketiga yaitu komunikasi dan disposisi. Komunikasi yang jelas penting dalam sebuah implementasi kebijakan digital. Disposisi baik juga diperlukan agar aparatur sipil negara dapat memahami serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebijakan yang efektif. Yang keempat yaitu struktur birokrasi dan sumber daya. Struktur birokrasi yang efektif dan sumber daya manusia yang profesional sangat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan digital. Dan yang kelima, keamanan data dan privasi. Risiko keamanan informasi dan privasi masyarakat juga menjadi permasalahan. Pemerintah harus memastikan bahwa data yang disampaikan dan diolah secara digital aman dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Berikutnya ada permasalahan. Implementasi kebijakan publik di era digital juga memiliki permasalahan yang kompleks. Yang pertama, kurangnya dukungan dan komitmen. Kurangnya dukungan aktif dari pejabat tinggi dapat memperlambat proses implementasi kebijakan publik digital. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan komitmen dalam menerapkan sistem penilaian kinerja yang adil serta transparan melalui platform digital. Yang kedua, resistensi perubahan dan kebutuhan pelatihan. Resistensi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pelatihan bagi pegawai merupakan tantangan yang signifikan. ASN atau aparatur sipil negara harus beradaptasi dengan teknologi digital yang tidak mudah dan membutuhkan waktu. Yang ketiga, keterampilan digital dan literasi. Literasi digital bagi sumber daya manusia, pemerintah sangat penting dalam implementasi e-government. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien esensial untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan publik. Yang keempat, keamanan data dan privasi. Risiko keamanan informasi dan privasi masyarakat juga menjadi permasalahan. Pemerintah harus memastikan bahwa data publik yang dikelola secara digital tetap aman dan privasinya terjaga dengan memastikan keamanan sistem atau cyber security dan membuat SOP. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik melalui teknologi digital. Pemerintah harus memastikan semua elemen masyarakat, terutama mereka yang kurang terwakili, dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya yaitu teori. Teori etika administrasi publik dalam konteks implementasi kebijakan publik di era digital mencakup beberapa pendekatan yang berfokus pada moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial yakni meliputi. Yaitu yang pertama, teori keadilan. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam pelayanan publik. Administrasi publik harus memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap layanan dan informasi tanpa diskriminasi. Yang kedua, teori akuntabilitas. Akuntabilitas mengharuskan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam era digital, penggunaan teknologi harus transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, teori etika virtu. Pendekatan ini berfokus pada karakter dan integritas individu dalam administrasi publik. Pejabat publik diharapkan memiliki nilai-nilai moral yang baik dan mampu bertindak sesuai dengan prinsip etika dalam pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi tantangan teknologi baru. Yang keempat, teori etika utilitarianisme. Teori ini menilai tindakan berdasarkan hasil yang dihasilkan. Dalam konteks kebijakan publik digital, keputusan harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Yang terakhir yaitu teori etika deontologis. Pendekatan ini menekankan kewajiban moral dan aturan yang harus diikuti oleh pejabat publik terlepas dari konsekuensi. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari implementasi kebijakan publik di era digital menunjukkan perubahan
signifikan dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Yakni yang pertama, peningkatan akses dan kualitas layanan. Digitalisasi telah meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik. Contohnya adalah penerapan program desa digital yang memberikan akses informasi secara transparan melalui platform online. Yang kedua yaitu tantangan infrastruktur dan literasi digital. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti ketidakmerataan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat masih menjadi kendala. Dan ketiga, keamanan data dan privasi. Implementasi kebijakan digital juga menghadapi isu keamanan data dan privasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat terlindungi dengan baik untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital. Yang keempat, peran ASN dan pelatihan. Sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara, perlu dilatih untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Peningkatan kapasitas ASN sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kelima, kolaborasi multi pihak. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi digitalisasi dalam kebijakan publik. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan infrastruktur dan pelatihan literasi digital bagi masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun implementasi kebijakan publik di era digital membawa banyak manfaat, tantangan yang ada harus diatasi agar semua elemen masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik dan lebih adil. Sekian penjelasan tentang implementasi kebijakan publik di era digital dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.